Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Pertama kali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena melalui internet atau proses daring ini kita bisa dapat berjumpa dengan saya. Saya perkenalkan, nama Insinyur Junaidi MP yang diberikan mandat untuk menyampaikan tentang etika kampus kepada mahasiswa baru. Ya, terlebih dulu juga tentu saja sebagai dosen dan sebagai pribadi, sebagai panitia daripada Bakti tahun 2020 ini mengucapkan selamat kepada Anda yang telah diterima sebagai mahasiswa baru di Fakultas Pertanian Universitas Andalas ini. Sebagai calon cendekia muda dan bahkan sudah masuk ke dalam ajang cendekia muda, tentu saja cendekia muda ini berdasarkan logikanya, berdasarkan memiliki etikanya dan juga memiliki estetika. Karena sebagaimana manusia itu derajatnya tentu saja ditentukan oleh etika. Walaupun ilmunya tinggi, kalau etikanya tidak ada, tentu saja ilmunya akan jahat. Jika etikanya aja ada, tidak ada ilmu, juga perlu kita perbaiki ilmunya, baik logikanya maupun estetikanya. Kalau mau bicara masalah etika, barangkali adik-adik atau mahasiswa baru semuanya sudah mengetahui, sudah banyak belajar dari dulu, dan juga bisa diinstal di internet atau di-download apa itu etika. Namun yang perlu saya tekankan bagi mahasiswa, sebagai tadinya saya bilang bahwa derajat manusia itu ditentukan oleh etika. Oleh karena itu, etika itu adalah suatu perbuatan, suatu amalan yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari sebagai manusia. Bahwa manusia itu makhluk sosial, tidak mungkin akan hidup sendiri. Oleh karena itu, kita harus ada berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Kalau tanpa interaksi, namanya mungkin tidak manusia lagi. Karena manusia itu siang dan malam ada interaksi dengan orang lain, tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, dalam interaksi ini, etika itu akan berperan penting bagi mahasiswa nanti. Misalnya, berinteraksi dengan kawan-kawan. Jika kalian tidak senang atau tidak beretika, maka kalian akan dikucilkan oleh kawan-kawan. Karena apa? Sebagai orang yang tidak beretika, mungkin tidak diharapkan kehadiran kalian oleh kawan-kawan. Tetapi jika kalian menyenangkan, maka kalian akan ditunggu kehadirannya. Jadi ada 4 macam nanti kehadiran orang berdasarkan etikanya. Yang pertama, wajib. Artinya, jika kalian tidak ada, acara tidak jalan, karena harus menunggu kalian. Kemudian ada yang sunat, ya, diharapkan hadir tetapi tidak begitu penting. Tidak ada kalian juga jalan. Kemudian jaiz, ada jadi boleh, tidak ada pun tidak apa-apa. Dan yang keempat, haram. Orang akan membenci jika kalian ada di dalam suatu acara tersebut. Maka orang berharap semuanya kalian tidak hadir dalam acara itu. Nah, sekarang Anda tinggal memilih bagaimana Anda beretika di dalam interaksi dengan orang lain itu. Mau masuk yang haram, mau yang jaiz, yang sunat, atau yang wajibnya. Oleh karena itu, hendaknya jagalah, gunakanlah etika dalam bagaimana kita bertegur sapa, bagaimana kita berbicara, semuanya ada etikanya. Misalnya Anda bicara dengan dosen, harus
karena dosennya belum mengenal Anda, tolong sapa dengan salam terlebih dahulu, kemudian perkenalkan diri Anda, tanyakan keadaannya apa sehat atau tidak, karena jika orang yang tidak sehat kita ajak berkomunikasi atau melakukan sesuatu, itu akan menyakitkan baginya. Oleh karena itu tanyalah dulu bagaimana kesehatannya gitu. Begitulah etika kita dalam berkontak atau bertegur sapa dengan siapapun. Misalnya jika Anda mengamalkan etika ini, insya Allah segala kegiatan Anda akan berjalan sesuai dengan yang Anda harapkan. Karena apa? Dengan sebagai kelompok yang wajib kehadirannya ditunggu orang, disenangi orang, dan disukai orang, maka semua urusannya insya Allah akan lancar, baik dengan dosennya maupun sesama-sama teman. Begitu juga dengan kakak-kakak kelas atau senior istilahnya di dalam kehidupan kampus ini. Barangkali bagaimana kita berpapasan, bersalaman atau berbicara, hendaknya misalnya kita mau bertanya dalam suatu forum, misalnya kita mengacungkan tangan, ya, mohon izin bertanya bapak atau kakak, ya. Setelah diizinkan, lalu kita berdiri dengan mengucapkan salam, kemudian perkenalkan diri Anda siapa dan kelasnya di mana atau jurusannya, maka ajukanlah pertanyaan dengan jelas, ringkas, dan lugas, sehingga orang yang mendengar semuanya dapat memahami pertanyaan kita. Dengan demikian nanti orang mudah menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Begitu juga jika ada sesuatu yang ingin kita sampaikan dalam suatu forum, kita mengangkat tangan lalu minta izin untuk menyampaikan usul atau lain-lainnya. Jika ada hal-hal yang terasa bagi kita mau disampaikan, inilah hendaknya. Jika bagi yang beragama Islam, tentu saja etikanya, pedomannya adalah akhlakul karimah yang disampaikan atau yang diamalkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terutama yang beragama Islam dan yang beragama lain juga semuanya harus menggunakan etika. Semua agama itu beretika, tidak ada yang tidak beretika. Malah kadang-kadang kita merasa malu dengan orang yang tidak jelas agamanya tetapi etikanya bagus. Begitu bangun tidur dia ucapkan good morning. Kita aja enggak, yang beragama Islam tidak pernah mengaturkan salam sesama kita. Padahal ini adalah suatu yang sangat penting sekali, di mana ucapan salam bagi umat Islam itu yang bermakna keselamatan dan rahmat Allah serta berkahnya sepanjang hari, bukan hanya pagi. Kalau good morning hanya pagi aja selamat, sore belum tentu lagi, siang juga tidak jelas. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keselamatan dan berkah Allah untuk selamanya bagi yang itu yang kita doakan. Barangkali inilah yang penting yang saya sampaikan tentang masalah etika kampus ini. Gunakanlah etika. Anda sudah tahu apa itu etika, saya tidak perlu jelaskan lagi, karena kalau saya ulang-ulang itu akan membosankan. Tinggal hidup Anda adalah pilihan, ya. Dalam hidup ini pilihan ada pada kita masing-masing. Mau menjadi orang yang disenangi dan disukai sehingga kehadiran Anda diwajib dalam suatu kegiatan, ditunggu dan diharapkan sangat oleh semua orang. Apakah mau jadi yang sunat? Ada baik, tidak ada pun orang jalan juga. Apalagi jaiz, tidak ada pun tidak pengaruh, ada pun tidak pengaruh. Yang sekali-kali jangan sampai yang haram. Semua orang membenci kehadiran kita.
semua orang berharap kita tidak pernah hadir dalam suatu kegiatan. Barangkali inilah yang perlu saya sampaikan tentang etika bagi mahasiswa. Anda akan menjadi orang yang cendekia dan berilmu pengetahuan. Logikanya bagus, ya, etikanya bagus, dan juga estetikanya. Jika itu ada di dalam diri kita tanamkan, etika ini harus ditanamkan dalam diri, bukan hanya sekedar diketahui. Ya, kalau diketahui semua orang tahu etika itu, tetapi untuk mengamalkan dan membiasakannya dalam diri kita, itulah yang akan menentukan derajat kita. Bahwa inilah pesan dari saya sebagai dosen untuk yang ditugaskan untuk menyampaikan ini kepada mahasiswa baru. Sekali lagi, selamat Anda menjadi mahasiswa Universitas Andalas, sebuah universitas yang terkemuka di Sumatera dan sudah menjadi terkemuka pula di Indonesia. Bahkan sebentar lagi mungkin akan go internasional terkemukanya. Demikian saja, hendaknya jika ada nanti yang perlu kita diskusikan, nanti bisa pertanyakan lagi pada saya, baik melalui WA atau telepon. Nanti panitia akan memberikan nomor teleponnya kepada Anda bagi yang menginginkan. Salah janggal mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.